Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semuanya, selamat malam bagi kaum mukmin di seluruh dunia, bahkan yang non muslim juga ya, yang selalu kuhormati, yang ku banggakan. Aku selalu membanggakan para presiden luar negeri loh. Kalau Turki, Qatar itu aku mengenal beliau ngetren ya akhir zaman ini, semenjak aku masuk YouTube, semenjak aku masuk Facebook. Sebenarnya aku tidak bisa buka Facebook ya, ataupun aplikasi lain. Aku dibikinkan oleh anakku ya, maklum gaptek, tapi itulah ya yang harus terjadi di akhir zaman ini, bahwa aku harus muncul ke media, maksudnya ke permukaan umum tapi lewat digital ya. Padahal aku anti ya, karena aku gaptek. Coba kalau hajian serba digital ya repot, aku harus bagaimana ya, mana pergi sendiri tuh ya. Itu intinya apa ya, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sepertinya aku akan mengadakan konseling dan berusaha untuk mengklirkan gitu. Jadi sini rangkap ya, aku sebagai reminder dan juga sebagai seorang perawat yang selalu ditugaskan untuk penyuluhan. Jadi di sini tuh apa ya? Aku akan menyatakan kayak gini, mengatakan, bukan menyatakan Mbak Cinta, mengatakan bahwa obat-obat medis sejalan dengan syariah Islam, terapi pengobatan medis ya, mau itu rawat jalan, rawat inap, mau nerapi diri sendiri, self terapi, metodenya metode apa ya, dokter keluarga atau yang lainnya. Yang jelas ini obat-obat medis ini sejalan dengan ajaran Islam. Yang tidak boleh ketika misalkan ada suatu toko terus ada penglaris gitu, terus obat-obatnya itu otomatis seperti ada kekuatan beda ya, itu yang tidak boleh. Terus dimasukkan kayak makhluk-makhluk secara otomatis ya, kalau ada penglaris itu masuk ke sini gitu ya. Tapi itu mah hak masing-masing. Kalau tanpa itu semua tidak ada yang hak dan batil. Privasi kalau aku Maya, cuman di sini aku bertugas untuk membentengi diri dengan doa-doa. Tidak boleh menyerang, tapi kita membentengi diri dengan doa-doa. Jadi di sini dengan sendirinya mental gitu ya, intinya seperti itu. Dan aku selalu mengkombin, kalau aku minum medis, aku juga harus menerapi sunnah ya, sunnah Nabi. Nah di sini pertama itu yang aku jelaskan ya, tentang obat-obat medis yang sesuai dengan syariah. Yang tidak boleh itu ada penglaris yang menggunakan ilmu hitam kan, kalau aku nggak salah katanya ada ilmu putih dan ilmu hitam gitu ya. Dan aku mah hanya percaya apa yang aku yakini ya, yang nenek aku ajarkan gitu dari kitab Quran. Nah di sini sekarang beralih ke kopi. Halo semuanya pecinta kopi termasuk aku. Di sini tuh momi-momi, papi, bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, pokoknya anak-anak remaja juga yang senang kopi. Sebenarnya kopi ini dianjurkan, misalkan gini loh, dalam kondisi tertentu, bukan dianjurkan ya, kalau aku bilang silakan aja kalau mau minum, tapi harus sesuai dengan dosis. Misalkan satu bungkus gitu cukup lah ya, jangan berlebih kayak aku. Yang tidak boleh ini minum kopi yang bertujuan lain. Terus tidak boleh berlebih juga ya, melebihi takaran porsi. Aku mah aneh dah kalau udah minum kopi bisa sampai 8 gelas sambil gunting kain tuh ya. Karena melek harus kadang sampai subuh loh ya, 12 model kain yang harus aku komben ya. Aku kan paling seneng matching-matchingin warna.
sama motif sebenarnya itu. Kalau pola mah aku nggak mau ambil pusing ya. Jadi kadang bajunya udah jadi, kadang ada pola yang dibuatkan temanku. Jujur aja ya, aku mah jadi orangnya isi going lah, nggak, hidup ini udah ruwet ya. Kadang sekarang mah beli aja ada mbak polanya katanya, ilmu tuh ya. Jadi para desainer membuatkan pola-pola, membantu sebenarnya sebagai bahan pembelajaran bagi orang-orang kayak aku yang otodidak. Tapi aku belum sempet ya beli gelajada desain pola desain sendiri. Oke lah, aku akan membahas lagi tentang ini, kopi. Yang tidak boleh itu kalau kopi dijadikan sesaji dalam sesajen ya, sesajen. Kalau orang Sunda kenal tuh banyak ya, apalagi di daerah ada sesaji dalam sesajen. Di Jawa juga sama ya, apalagi di terah mana ya. Dan itu mah sebenarnya culture, sebenarnya agama animis dinamis. Sebenarnya itu ya yang ingin dijelaskan, animis dinamis. Seperti begini, aku mengenal misalkan dari dua genre misalkan dari ajaran nenekku ahli kitab, tetapi di sini karena lingkungan akhirnya ada seperti culture masuk di sini. Seperti kayak contoh lah ya, Tasik adalah kota santri, tapi di sana juga ada para pengikut, para dukun gitu ya. Intinya berdasarkan survei realita. Di Jawa lebih jangankan jadi sebenarnya merata ya dimanapun, tapi yang terkenal itu kalau Tasik itu kota santri ya. Tapi perdukunan banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada persatuannya ya. Jadi di sini tuh aku mah silakan saja ya, karena dunia ini kalau tanpa adanya dua dunia itu maka tidak rame ya. Di sini tuh mana hak yang batil, mana yang lurus, mana yang enggak. Jadi di sini kenapa Allah menciptakan hidayah? Karena untuk orang-orang yang tadinya pengikut iblis masuk ke ilmu putih gitu ya, murni, ilmu murni maksudnya gitu. Itu hidayah. Terus ada karomah, kita menyangkut wali, ada mukjizat. Yang mukjizat itu yang benar-benar aku tawajuh sama Allah ya, karena berat cobaan seseorang untuk diberikan mukjizat itu berat sekali. Karena dia selalu menggunakan metodenya itu pasrah lillah ya Allah. Dan apa yang dilakukannya? Amal baik, budi baik, berbagi aja, meskipun dia itu menderita luar biasa ya, kedoliman, penindasan, dan dia hanya bisa untuk selalu bersyukurlah sama Allah ya. Dalam keadaan sehat sakit bersyukur gitu ya, harus begitu. Mau diapakan sama orang juga seperti itulah ya. Itulah yang mensegerakan Allah itu mendatangkan mukjizat kepada orang tersebut. Mukjizat itu apa? Levelnya nabi. Kalau mukjizat itu nabi lah, kita mah manusia. Kalaupun mau ya yang kita harapkan meren karomah wali ya. Di kita kan ada wali 9, wali songo. Oke lah kalau ngomongin begitu. Jadi intinya ntar kayak si bapak-bapak yang pada minum kopi jadinya berasumsi lain. Enggak ya, kopi tetap. Aku pun bahkan berbagi kopi, ngadain kopi sempet ya, sekarang mah udah enggak karena aku harus fokus ke keuangan lain ya. Jadi intinya jangan berlebih kalau minum kopi. Terus kalau bisa aku sarankan berhenti gitu ya untuk mengadakan sesaji ya, karena tidak ada manfaatnya gitu ya. Di sini perbedaannya, kalau minum kopi tanpa hatinya bertauhid maka akan lain ya. Tapi kalau hatinya bertauhid nih, terus tidak suka bikin sesaji, efeknya tidak ada masalah ya, cuma penghilang lelah. Maksudnya gini loh, cuma buat mata ini tidak ngantuk. Terus biar kita itu fokus gitu untuk bekerja gitu ya. Tapi kebalikan yang sekarang ini, aku malah kalau minum kopi rasanya rileks terus tidur gitu ya, bisa tidur. Padahal sebelumnya enggak ya. Kalau aku udah pegang kain lagi malah melek terus bawaannya cuy ya. Jadi hari ini aku sudah minum teh manis untuk mengalihkan agar tidak ngopi terus. Tuh.
kopi ini, karena kalau tidak diselang bisa 8 ini kali ya, karena ada adiktif dalam tubuh aku mungkin apa ya. Jadi di sini tuh ada seperti kalau apa ya, ada kekuatan yang aku tuh harus benar-benar apa ya, bawaannya ya, tapi di sini tuh aku harus berusaha mengalihkan. Ini air putih, sengaja air putih ya, tempatnya doang ini, sama air zam-zam. Ada air zam-zam aku selalu pesan sama yang umroh haji ya, dari pesan Suzuki udah habis, ada dari si Abah juga, terus ada kadang-kadang aku beli ya, air zam-zam itu harus selalu standby ada. Satu botolnya itu segini 30.000 selalu ada sebagai bahan terapi ya, terapi buat aku, keluarga aku, anak-anak ya. Jadi ku teteskan ke mata, ku ke dahi ya. Jadi intinya apa ya, ya itulah intinya, berbalik lagi ke kepercayaan masing-masing. Dan dunia ini tidak akan ramai kalau tanpa adanya itu ya. Tugas kita hanya membentengi diri dengan doa-doa. Jadi alhamdulillah ya, aku dalam keadaan alhamdulillah ya, sehat walafiat. Kenapa aku tuh sering terkena radangnya karena kurang minum air putih, terus tidur begadang, apalagi kalau udah megang kain begadang terus sampai subuh tuh potong kain ya. Terus apalagi ya, itulah makan kurang teratur, otomatis kalau buat radang-radang tenggorokan tuh agak cepet ya. Makanya aku jarang apa ya, ke washing lagi. Washingnya udah nggak ke washing lagi ya, udah ditutup. Jadinya untuk bersolawat sekarang ini lebih banyak murotal lagi, dengerin murotal. Kalau bersolawat biasanya, kalau bersolawat itu aku langsung lantang gitu ya kalau udah bersolawat tuh. Sekarang malah fokus gitu ya. Dan di sini ada kebahagiaan tersendiri ya, dengan berbagi ke para calon jemaah haji dan umroh dengan karya-karyaku luar biasa ya. Meskipun aku harus begadang semalaman bikin abaya, bikin gamis haramain, terus bikin hijab tuh. Dan sayang ketika mudah-mudahan aku bisa kali ya, karena mamaku mau berangkat nih, tapi aku belum mulai lagi tuh. Dan mamaku sebenarnya tipe yang unik ya, maksudnya punya gaya sendiri gitu, beda kayak aku. Jadi aku juga kadang-kadang suka bingung ya kalau buat mama. Biasanya tidak pernah tidak, pasti yang umroh dan haji ku berikan baju karya kreativitas aku gitu. Itulah sebagai rasa syukur, nikmat ya. Sampai saat ini aku dikuatkan sama Allah, padahal aku menyandarkan hidup dari vitamin-vitamin ini nih yang diberikan apaku. Jadi dari gadis aku harus selalu membawa ini yang generik ya, karena adanya di puskesmas dulu yang ini. Kalau sekarang kan ada Neurobion gitu. Kalau ada uang yang lebih aku beli Neurobion, kalau enggak ya ini aja lah yang generik yang lebih murah. Jadi itu ya, jadi sekarang ini aku harus lebih banyak memberikan support mental, terus apa ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Sekarang diselang dengan penyuluhan lah ya, intinya mengklirkan lah ya intinya. Jangan sampai kopi kok nggak boleh diminum. Sebenarnya yang tidak boleh tuh kalau ada unsur kliniknya gitu ya. Membantu ya kopi itu seperti gini. Apa hukumnya gini loh, makan petai dan jengkol untuk kaum mukmin? Sebenarnya makruh ya. Kenapa dibilang makruh? Karena mungkin kalau untuk dijadikan media makhluk gaib cepet ya, petai sama jengkol itu. Bahkan ada pohon petai yang dijadikan apa ya, kayak buat keilmuan ya, digunakan untuk keilmuan. Jadi kalau dibilang apa ya, dari kita belontar kalau nggak salah, berarti pengalamanku udah banyak ya. Iya, kalau bercerita itu harus punya pengalaman dulu.
Jadi aku ini tipe orang yang beradaptasi dengan masyarakat di kampung, di desa ya. Jadi tahu, oh di sini ada penganut kitab lontar, di sini ada penganut yang ilmu hitam, di sini juga banyak pesantrennya, dan aku termasuk santri kalong ya. Santri kalong itu maghrib ke kobong ya. Kobong tuh apa? Kobong tuh ke pesantren. Nah, kembali ke rumah jam 8. Jadi aku belajar ilmu kitab. Ada yang lainnya ya di UU aku waktu itu. Aku belajar juga dari UU aku ya, UU yang di Sukamaju waktu itu ya. Ibundanya Kang Uci Kikim tuh yang ngajarin aku kitab Sapina, Jurumiyah. Itu tiap malam Jumat itu kumpul di situ. Itu di si UU tuh almarhum. Nah, kalau di Kobong biasanya kita mempelajari surat-surat pendek tuh, hafalan buat di sekolah. Tapi kitab juga belajar Tijan, Sapina, Jurumiyah. Ya kayak gitulah, tapi tidak terlalu mendalami ya, karena aku kalau dibilang mah sepintas di mana waktu aku senggang gitu. Tapi aku tipe orang yang serba penasaran. Pak, aku mau nginep ya. Jadi kalau ada hafalan aku nginep tuh di Kobong, di pesantren Pugeran tuh ya. Di situ dulu mah Kobong ya, sekarang udah sanawiyah kayaknya ya. Jadi di sana aku nginep di almarhum Wahamid, almarhum Wa'oyah masih ada nggak ya? Aku harap masih ada ya. Dulu tuh almarhum Wahamid, dan meninggalnya luar biasa ya, seperti mengeluarkan sinar dari badannya tuh. Jadi mengeluarkan sinar ya, beda ya orang yang soleh mah. Sampai banyak yang nganterin waktu beliau meninggal, guru ngaji di Kobong. Aku ya di Kobong di Sukamaju tuh Wa'oyoh, terus Wahamid, dan aku selalu nginep tuh. Aku mau nginep ya Pak, oke silakan. Kalau apa, aku mah tipe orang yang anakku butuh ilmu, terus aku nginep tuh semalam. Nah, besok baru, terus malamnya mau puasa ya, terus aku bawa makanan dari rumah gitu. Jajan dulu tuh ke warung, ayam goreng sama nasi timbel, terus makan sahur deh di Kobong. Kayak gitu deh intinya, santri kalong tuh kerjanya kayak gitu. Jadi penasaran dengan ilmu, ada apa aja sih ya ilmu, meskipun terbatas ya, karena aku tidak bisa nyantri standby di sana gitu. Jadi serba penasaran. Terus aku juga suka belajar dari UU aku ya. UU aku yang rumahnya deket dengan puskesmas, dan kebetulan aku juga sempet tinggal di rumah si UU ya. Tuh dulu ya. Halo, assalamualaikum Kang Uci Kikim Mukiman dan keluarga besar yang benar-benar luar biasa ya. Aku hormati, ku sayangi, karena kita kumpul besar bareng di sana ya, di Sukamaju tuh. Jadi kita itu kalau dibilang mah, kalau udah dikatakan keluarga ya, misalkan keluarga jauh, tapi udah kerasa deket bener-bener. Misalkan jauhnya itu misalkan dari om aku, saudaranya dari om aku, dari paman aku ya, Kang Ucu itu ya. Tapi udah ngumpul mah udah kayak apa ya, adik sepupu, kakak sepupu gitu, udah kayak deket banget. Jadi itulah ya intinya, aku dalam keadaan baik-baik saja ya, selalu harus semangat menjalani hari-hari yang aku jalani ya. Sekarang ini fokus kepada program masing-masing, kepada kerjaan masing-masing, dan biarkan aku fokus ya, karena aku sudah lagi ditawarin, Bu, ada yang jual butuh nih, katanya apa, kursi kata aku. Ada ya dari Tridas, selalu saja kalau ke blok Tridas itu ada yang jual butuh barang, selalu saja ada yang kasur, kemarin kasur lagi, terus sekarang kursi, televisi tuh lah. Kenapa ke Pegadaian mah nggak bisa ya ngegadein kasur, nggak bisa, kursi nggak bisa. Kalau ke Pegadaian mah elektronik ya banyak tuh,
berarti benar-benar orang-orang udah pada kesulitan ya. Dan aku cuma bilang, ya coba kalau aku dikasih uang jajan sama Ecep pasti ku bantu tuh. Ecep tuh kalau udah ke Blok Tridas aku pasti harus menolong orang yang jual butuh. Terus aku mau taruh di mana ya? Kemarin televisi, kata aku, Mas Pian udah nawarin lagi, udah tahu ibunya lagi begini, terus ibu juga lagi kurang fit. Datang lagi tadi tuh, kursi bu, mau kursi jok, katanya ada yang mau jual beli, jual butuh. Terus apa lagi? Kemarin baru televisi. Kasihan ya, berarti benar-benar udah periode sulit, orang-orang lagi ngebutuhin uang buat makan. Kelihatannya tuh buat pangan dulu ya. Orang-orang membutuhkan itu buat makan dulu, yang prioritas, karena harga-harga sudah naik ya, semuanya ya udah naik. Benar-benar aku ngerasain ya, benar-benar sudah sulit, dan aku harus mensupport mereka dalam keadaan seperti ini. Kata aku pending dulu, nanti akunya lagi keliaran gitu tuh, lagi nunggu uang THR. THR udah terlewat. Jadi intinya seperti itulah. Jadi yang penting aku punya niat buat ngebantu, menolong. Allah sudah nyatet. Perkara kebeli semua atau bisa aku bantu, ya itu mah berbaik lagi. Yang kasihan itu yang mau pulang kampung kemarin, karena hidup aku tuh sebenarnya bersandar ke sana. Kalau aku selama ngebantu mereka, maka aku akan dibantu Allah. Itu metode aku. Kayak gini, tadinya aku nggak berniat buat pulang nih, tapi ternyata bisa pulang. Hidup aku tuh bersandar kayak gini, selama aku menolong orang maka akan ditolong, selama aku membantu meringankan orang maka aku akan dibantu diringankan orang, selama aku membebaskan hutang piutang orang. Biasanya aku membebaskan yang beli baju tidak sanggup membayar nih per tahun. Setiap tahun aku harus membebaskan 1-2 orang yang tidak sanggup bayar. Biasanya gitu. Jadi aku dituntun buat membebaskan hutang setiap tahun ya. Nah karena sekarang belum ke baju lagi, jadi belum ya. Jadi aku fokus ke kesehatan aku. Jadi intinya seperti itulah ya yang ingin disampaikan di malam ini. Semoga aku selalu diberikan usia yang berkah ya, selalu ingin membantu. Terus gini, Bu adain katanya atuh obat. Terus kata aku, bingung hargainnya, coba aku. Ujungnya apa? Sekarang ini sabun aja udah beli 2 gratis 1. Itu ya seneng ya, rasanya sama aku seneng banget ya. Nih ada sabun produk Lifebuoy. Terus kemarin aku ini dari sananya 10.000, beli 2 gratis 1. Udah deh, yang penting mau buat nyenengin kalian. Dapat untung enggak, cuman itu doang. Kadang-kadang aku belanja sabun juga sesekali. Terus ditawarkan lagi, Bu katanya butuh sabun. Yaudah, dari sananya gratis segitu, ya udah begitu. Kadang dikurangin harga kalau aku mah gitu ya. Misalkan 10.000, udah 9.000 aja deh tuh, beli 2 gratis 3 tuh. Kasihan ya sisi seperti ini. Sebenarnya itu ya, kadang-kadang apa untungnya kalau udah ngomong sama mami aku, apaan sih, mending gak ada untungnya jualan, biarin aja, kan ada dari yang lain. Kalau aku mah selalu begitu. Jadi intinya sekarang ada yang butuh obat tuh, katanya Bu ngadain obat-obatan dong sama vitamin. Boleh kata, tapi aku dalam pikiran aku tuh begini, kalau dia beli aku harus ngasih apa, itu loh ya. Jadi gini, kalau dia beli vitamin kalau dia beli ini, dia beli obat batuk, yang ada dalam pikiran aku harus ngasih apa ya kalau dia beli. Bukan untung, bukan labanya, tapi apa yang harus aku kasih ya kalau dia beli gitu. Berarti aku harus ada bonusnya dong, misalkan itu yang ada dalam pikiran aku nih. Aku kasih bonus misalkan vitamin, kalau enggak paracetamol gitu. Jadi begitu ada yang beli, aku pasti mikirinnya gratisnya apa ya gitu, bonusnya apa ya. Jadi begitu pola pikir aku tuh, bukan ingin dapat untung berapa ya. Jadi pola pikirnya itu berbanding terbalik ya dengan yang seharusnya komersil meren ya. Jadi itulah ya. Jadi aku juga ya udah deh, nanti aku adain ya, tapi nanti ada seperti yang aku lakukan waktu umroh. Waktu itu bagi-bagi paracetamol gitu. Kalau
ada yang butuh vitamin, bolehlah belinya dari vitamin gitu. Tapi paracetamol tetap dibagi gitu. Intinya seperti itu. Dan aku kan bukan apotik, aku juga bukan perawat yang benar-benar membuka balai pengobatan seperti dulu ya. Aku hanya ingin berbagi nih keringanan. Kalau ada bonus yang mau beli silakan, uang sakunya buat lumayan tuh ya, karena aku ada kucing-kucing yang harus ku kasih makan gitu. Dan banyak ya di Tridas, di sini, bahkan ketika aku beli dari pakan nih sudah pada minta. Sebenarnya bukan buat kucing aja, tapi buat uang saku, aku, uang jajan anakku gitu. Intinya seperti itu. Jadi kebagian semua, jangan salah ya. Kalau kita peduli sama lingkungan, sama kucing, sama tumbuhan, pupuk gitu, otomatis uang saku kita kejamin, uang jajan anak-anak juga kejamin. Ya setidaknya uang jajan yang buat menambah lah ya, menambah, menutupi sedikit buat jajan mereka lah ya, karena yang besar-besar kan ada tanggungan, ada yang menanggung gitu mah. Itu mah buat apa ya, setidaknya aku bisa memberikan sesuatu buat mereka icipi ya. Bahkan kalau untuk keorganisasian, aku tidak pernah menyarankan anakku untuk minta sama si abah ya, tidak boleh. Jadi kalau ada rezeki dari aku, maka masuknya ke keorganisasian mahasiswa. Jadi itu ya, alhamdulillah ya sayang. Semoga saja kalau aku bisa nawarin lagi nih, stok bajunya ada, bisa buat masuk lagi ke organisasian di Bandung, di Jakarta, mudah-mudahan ya nanti ya. Jadi buat berpartisipasi ya, karena mahasiswa itu 500.000 rupiah tuh bermanfaat, berguna sekali, bener gak sayang? Aku ngerasain sebagai mahasiswa. Berbeda dengan yang di swasta-swasta ya. Kalau di negeri itu benar-benar ya semuanya ingin memperingankan beban orang tua gitu ya. Jadi itulah ya, semoga semua mahasiswa di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sehat selalu sayang ya. Jangan aneh-aneh, fokus belajar ya. Sekarang tuh udah akhir, fokus berkarya, jangan aneh-anehin deh ya. Pokoknya kalian turuti dan selalu bahagiakan hati mommy papinya, ibu bapaknya. Kasihan ya, karena mereka tuh ingin selalu kalian sehat dan berhasil itu ya. Jadi sekarang udah masa sulit, jadi kalian itu berpartisipasi, sumbang saran, sumbang ide. Terus kalau mau menyumbangkan ide atau gagasan dalam suatu wadah, kan kita mau punya wadah, rapat, ada keorganisasian, rapat, jadi tersalurkan dan terarah begitu sayangku. Karena aku seorang yang selalu memegang OHP ya, terus selalu menulis di kertas transparan, bukan kertas plastik transparan ya. Malam tuh kayak gimana tuh untuk menerangkan suatu materi, dan materinya harus kukuasai gitu ya. Dulu tuh waktu zaman di kampus, di Akbar ya, kampus mah atau yang S1 nggak apa-apa ya, di asrama lah ya, nggak apa-apa kan. Itu juga Akbar D3, jangan salah. Itu berkat jasa almarhum apaku yang hebat, luar biasa ya. Terima kasih apa, kelamaan kuliah aku bosanan orang. Aku tuh bosanan kalau kelamaan kuliah, jadi cukup 3 tahun ya Pak. Disuruh daftar lagi, udah ada uang juga enggak aku masukin. Coba gimana sih. Jadi itulah cerita buat hari ini, sekaligus malam ini ya. Jadi apa ya, intinya Allah itu tidak pernah bohong. Apa yang diperlihatkan ini loh, khususnya yang umroh haji ya, ketika kita umroh diperlihatkan perilaku kita di sana sebelum dan sesudah itu sebenarnya harus ada perubahan. Jadi Allah itu tidak pernah bohong ya, apalagi tanah suci ya. Tapi di sini ada yang dipending, jangan salah ya. Ada yang dipending, tidak diperlihatkan di sana.
Jadi bervariasi, Allah punya tujuan tertentu ya. Seperti skenario cerita bisa berubah, dan Allah maha merubah cerita skenario sesuai dengan maunya, sesuai dengan hidayah yang diberikan kepada manusia, kepada siapa aja. Allah itu berhak memberikan hidayah. Terus apalagi ya, ilmu hikmah akhir zaman kepada siapa, tapi tidak sembarangan orang bisa Allah tuntun untuk mendapatkan ilmu hikmah itu ya. Jadi itu, kalau aku mah tugas aku mah berbuat baik, beramal baik, terserah orang mau membalas lagi kebaikan dengan aku atau mau berbuat apa di belakangku, terserah. Yang penting aku sudah beramal baik, berusaha baik lah sama dia gitu ya. Bahkan karena aku tipe orang yang fokus ya kepada duniaku, meskipun di belakang mah tetap balik lagi nyakitin kamu, terserah ya. Yang penting aku fokus dengan tujuan hidupku, karena aku selalu ingin menjaga hatiku ya dinetralisir kembali gitu kira-kira. Sudah ya, gitu aja ya, bisa baikkan jalan ini. Jadi berhenti ya, jangan ngopi terus tuh, coba minum air putih. Sudah ya, assalamualaikum semuanya, selamat malam, dadah lagi.